Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu guru, Pak Among, Ustadz, Ustazah, guru BK, teman-teman Mubaligot. Terima kasih sudah hadir di rekaman webinar ini, Business Opportunity for Educator. Saya apresiasi teman-teman bisa sampai di video webinar ini. Teman-teman, kalau saya kasih 15 menit kepada teman-teman, itu kalau dipakai untuk scrolling sosmed, kira-kira kita dapat apa? Ya mungkin dapat hahaha, ya senyum-senyum tipis udah gitu kan ya. Kalau 15 menit ini dipakai untuk makan bakso misalnya, paling kita cuman dapat sensasi pedas selama 30 atau 1 jam, udah gitu udah lupa. Nah, tapi dengan teman-teman fokus belajar di materi ini selama 20 menit ke depan, 15-20 menit ke depan, mudah-mudahan Allah ngasih jawaban atas doa-doa teman-teman. Kadang peluang itu lewat begitu saja, kita tidak menyadari bahwa itu adalah jawaban peluang atas doa dan harapan kita. Jadi mari kita investasikan 15 menit ini untuk diri kita, untuk keluarga kita. Saya buat khusus video ini, materi ini untuk Anda, para pendidik, para edukator, biar kita bisa naik jadi next level. Oke, sudah siap naik kelas? Mari kita lanjutkan. Teman-teman yang baru mengenal saya, perkenalkan, saya Fauzi Nugraha. Kebetulan anak-anak saya ada 6, huruf hijaiyah semuanya, namanya Alif, Baba, Tata, Sasa, Jani, Hafiz, ya, dan terakhir Khozawara. Nah, teman-teman, saya sebagai pendidik juga guru anak-anak saya di rumah, kebetulan kami homeschooling, juga diamanahi sebagai pengelola di boarding school, juga di kampus karakter, sekaligus jadi cowok panggilan emak-emak ya. Kalau Sabtu Minggu jadi cowok panggilan, dipanggil ke kota ini, kota itu, kota ini. Nah, teman-teman, di materi ini saya ingin sharing bagaimana caranya teman-teman sebagai pendidik tidak hanya mengandalkan pemasukan dari sekolah saja, dari pondok saja, tapi kita bisa naik kelas menjadi next level educator. Penasaran seperti apa? Oke, teman-teman, banyak mimpi-mimpi yang selalu kita inginkan. Dari mulai mimpi pribadi, lanjut kuliah, sekolahin anak, pengen punya rumah yang lebih besar, lebih bagus, pengen umroh, betul nggak? Pengen kendaraan yang bagus, yang cukup untuk keluarga kita. Nah, mudah-mudahan ya semua mimpi itu, semua keresahan itu, mudah-mudahan ini menjadi jawabannya. Mudah-mudahan setelah 15 menit nanti teman-teman punya ide, punya inspirasi, punya sesuatu hal yang bisa diambil dan dilaksanakan di kehidupan kita masing-masing. Karena teman-teman, biasanya setelah kita bermimpi seperti itu, terus kita sadar kita masih hidup di dunia ini sebagai guru, kadang mimpi kita dikubur lagi, betul nggak? Pas lihat honoran, transferan, buka amplop, wah bisa nggak ya saya umroh? Bisa nggak ya saya lanjut kuliah? Bisa nggak ya saya punya rumah yang memadai? Nah, karena realitanya saat ini memang kesejahteraan pendidik, guru, ya bahkan dosen pun masih mengkhawatirkan. Ditambah dengan situasi ekonomi sekarang yang sedang tidak baik-baik saja, rupiah sudah di atas 17.000, akhirnya uang lembaran biru yang biasa 50.000 itu kita udah ngerasa cukup untuk hari itu, sekarang hanya bisa membeli beberapa kilogram beras, mungkin hanya berapa butir telur untuk masak di rumah. Bahkan ada saudara kita, rekan kerja kita, seorang guru honorer yang padahal sudah 36 tahun mengajar, karena upahnya honor yang nggak cukup,
pulang dari sekolah jadi pemulung. Miris nggak sih? Nah, teman-teman saya juga pendidik banyak yang pulang dari sekolah, dia berganti baju, berganti profesi. Bahkan lembur-lembur sampai malam. Datanya 56% guru-guru di Indonesia ini pernah gadaikan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miris ya. Kita ini sebetulnya pahlawan atau bukan sih? Katanya pejuang peradaban ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, tanpa ada tanda jasa apapun, nggak dikasih apapun. Ya, dulu 2019 saya juga sama sempat galau. Saya dihadapkan pada dua pilihan, mau terus jadi seorang pengusaha ya, walaupun kecil-kecilan, atau menjadi pendidik, menjadi guru. Kalau bawaan jiwa saya pengen ngajar, tapi dipikir-pikir secara logika, secara akal, nanti anak saya yang banyak ini bisa kebeli nggak ya pampers-nya? Bisa kebeli nggak ya susunya? Nah, karena ya realitinya seperti itu. Nah, makanya saya jadi mikir, apakah bisa kita sebagai seorang pejuang nih, seorang pahlawan ini tetap bisa sejahtera? Ya, bisa nggak kira-kira? Ya. Nah, ataukah kita melihat situasi realitas saat ini, ya kita nangis-nangis bareng, kita sedih bareng, kita bikin status yang menyedihkan bareng-bareng, atau kita turun ke jalan, protes, minta ini, minta itu, nunggu keajaiban, minta kebijakan ini, kebijakan itu, ataukah ini yang harus kita pilih? Bagaimanapun teman-teman, boleh kita berharap, boleh kita meminta sesuatu kepada pemimpin kita. Tapi bagaimanapun, setuju nggak kalau kita harus berdiri di atas telapak kaki sendiri? Daripada kita nunggu-nunggu yang nggak pasti, betul nggak? Lebih baik kita melangkah pelan walaupun hanya satu langkah, dua langkah. Gimana caranya? Ya mari ya, kita perlahan, kita bongkar. Ada nggak sih potensi di balik seorang pendidik? Nah, mari kita sebagai pendidik yang bernalar, yang bisa berpikir kritis, mari kita berpikir dengan nalar kita. Kita oret-oretan, kita analisis. Kita jadikan ilmu pengetahuan yang kita miliki ini untuk kebutuhan kita sendiri dulu. Ya, kita pakai tuh teori-teorinya, kita pakai tuh rumus-rumusnya, kita pakai tuh filsafatnya, kita pakai cara berpikir kita. Oke, siap? Coba kita analisis pelan-pelan saja. Oke, kita coba analisis pakai SWOT analisis. Teman-teman udah mahir ya menggunakan SWOT analisis. Nah, tapi ini akan dipakai untuk menganalisis diri kita sebagai pendidik. Seorang pendidik itu sebetulnya kelebihannya apa sih? Tentu skill mendidik ya. Tidak semua orang punya skill mendidik, mengasuh, mengajar. Lalu kita dipercaya oleh orang lain, betul nggak? Susah loh dipercaya itu. Lalu kita terhubung dengan ilmu pengetahuan, bisa mengakses ilmu pengetahuan lebih cepat dari orang lain. Nah, ini kelebihan, ini potensi kita sebagai pendidik yang harus dimaksimalkan. Tapi di sisi lain, ya mau nggak mau, kita harus menyadari bahwa modal kita minim, betul nggak? Kita nggak bisa ya buka usaha yang modalnya ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan puluhan juta pun mungkin kita mikir lagi. Lalu kita punya keterbatasan waktu. Kita nggak bisa ya menambah waktu lebih dari 24 jam. Betul? Nah, makanya kita butuh sesuatu yang bisa fleksibel menyesuaikan dengan waktu yang ada. Lalu tidak bisa dipungkiri memang skill bisnis seorang pendidik biasanya terbatas ya. Karena kita tidak diajarkan secara khusus tentang entrepreneur. Nah, di sisi lain kita melihat ya di luaran sana ada tantangan. Tantangannya apa? Ada tekanan ekonomi, dolar yang semakin tinggi, rupiah yang melemah ya, ekonomi yang tidak baik-baik saja, ditambah banyak badai PHK, bahkan di instansi pendidikan pun ternyata banyak PHK, banyak efisiensi. Tapi ya
Ketika ada ancaman, di baliknya ada opportunities, ada peluang. Apa sih peluang itu? Peluang itu adalah, kalau menurut saya, masalah orang lain adalah peluang kita. Kok gitu? Ya iya, ya. Seorang emak-emak ya, yang kesulitan ke sana kemari, itu kan masalah buat emak-emak itu. Tapi bagi pengusaha ojek online itu adalah peluang. Begitupun kita sebagai pendidik. Masalah orang tua, masalah anak, masalah pernikahan, rumah tangga, masalah remaja. Bagi orang-orang itu masalah. Tapi di sisi kita sebagai pendidik itu peluang. Mari kita manfaatkan. Oke, setuju? Nah, jadi rumus bisnis itu sebetulnya sederhana. Kebetulan sebelum di bidang pendidikan saya belajar bisnis dulu, pemasaran dulu, bahkan ikutan komunitas HIPMI, terus juga beberapa kali memenangkan wirausaha ya, perlombaan wirausaha muda. Jadi rumus bisnis itu udah macam-macam ya saya praktekkan. Tapi yang paling mudah ya, yaitu bisnis itu adalah bantu orang lain, bonusnya dibayar dan dapat pahala. Itu aja gampangnya. Gak usah pakai rumus yang aneh-aneh ya. Kalau kita ngejarnya cuman cuan, 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 uang, 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 belum apa-apa, udah capek. Setuju nggak? Ya. Karena saya udah belasan kali gonta-ganti usaha ya teman-teman. Baru setahun, setengah tahun, 2 tahun, ganti lagi, ganti lagi. Karena apa? Karena melihat uangnya dulu ya. Tapi ya setelah berpuluh-puluh tahun di dunia usaha baru ngeh ternyata bisnis yang barokah itu adalah bisnis yang bisa bantu orang lain, bonusnya kita dibayar dan dapat pahala. Sehingga kita punya meaning di dalam melakukan bisnis itu, nggak capek ya. Walaupun capek tapi kita merasa berharga diri kita karena bisa membantu orang lain. Nah, apa sih potensinya yang tadi? Potensinya karena faktanya katanya menurut data 62% orang tua, apalagi orang tua muda, mengalami lelah mental dalam mengasuh anak. Terus 41% mengalami stres ya dalam mendidik anak dan berkeluarga. Ditambah perceraian ini semakin meningkat. Ini masalah bagi mereka, tapi bisa jadi peluang buat kita kalau kita punya solusinya. Betul nggak? Ditambah dengan fenomena anak-anak zaman sekarang. Disebutnya Gen Z, Gen Alpha, yang dikit-dikit mental health, dikit-dikit stres, depresi, dan lain-lain. Nah, banyak masalah-masalah mental yang sulit ya dibereskan di level orang tua. Maka butuh seseorang yang bisa membantu. Kalau bisa kita membantu mengatasi solusinya, ya, mengatasi masalah, insya Allah kita dapat pahalanya, juga bonusnya kita dapat penghasilan tambahan. Jadi, bayangin teman-teman ada para orang tua yang sedang kesulitan mendidik anaknya, dia curhat aja susah ya, pengen cerita aja susah, akhirnya dia ceritanya ke AI, ceritanya ke status WA, ceritanya ke sosmed. Tapi ketika kita bisa membantunya, minimal kita menjadi pendengarnya, membantu meringankan masalahnya, insya Allah dia akan lebih bahagia dan berterima kasih kepada kita. Bayangkan kalau kita bisa bantu orang lain untuk self healing, untuk lebih tenang, lebih bahagia, ya seneng nggak kira-kira? Dan juga bisa bantu anak-anak remaja ya menemukan meaning hidupnya, menemukan solusi atas masalah-masalahnya. Wah, mereka pasti senang. Dan juga membantu pasangan-pasangan yang selama berumah tangga belum memahami satu sama lain. Bahkan komunikasi aja jarang. Belum bisa komunikasi satu sama lain. Nah, kita bisa membantunya. Bayangin kita punya kemampuan, kelebihan seperti ini. Nah, kira-kira orang-orang bakal nyariin kita nggak? Tentu kita bakal dicari-cari. Nah, berapa lama ingin bisa seperti ini? Ya tentu tidak sebentar. Tapi ya
Bagaimana caranya agar lebih cepat? Nanti saya kasih jurus-jurusnya. Nah, tapi yang penting teman-teman, mari ya mindset kita rubah jadi pendidik yang naik kelas, the next level educator. Maksudnya gimana? Kalau dalam cash flow quadrant ada 4 tipe profesi atau pekerjaan. Yang pertama adalah employee, yaitu pekerja, ya karyawan. Dia bekerja dalam suatu sistem, ya. Dia menghabiskan waktunya diganti dengan gaji. Lalu ada self-employed, dia punya usaha sendiri, ya, punya jam kerja sendiri, dia dibayar, ya, karena profesinya. Contoh dokter, pengacara, gitu kan ya, konselor, trainer. Dia nggak bisa diatur sama orang lain ya jadwalnya, dia bisa bikin jadwal sendiri. Dan usahanya usaha sendiri. Terus business owner, kalau business owner dia punya toko, punya warung, punya sistem yang walaupun orang lain karyawannya, tapi nanti uangnya masuk ke dia. Tentu ini tidak murah biayanya. Dan yang terakhir adalah investor. Dia punya modal, modalnya dititipkan di perusahaan orang lain sehingga nanti dia akan dapat keuntungan dari keuntungan perusahaan itu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk apa ya, mencoba menambah karir, bukan mengganti. Tidak perlu keluar dari pekerjaan sekarang, tidak perlu resign sebagai guru, tapi kita menambah yang asalnya employ, menambah jadi self-employ. Yang asalnya hanya kerja Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 2 sampai jam 3. Nah, kita punya sampingan. Sampingannya setiap hari misalnya malam aja atau Sabtu Minggu kita maksimalkan. Nah, seperti apa ya caranya? Nah, tentu ya agar teman-teman bisa cepat ya akselerasinya menjadi next level educator, maka teman-teman memerlukan akselerasi. Memerlukan yang pertama metode, memerlukan tools, alat, memerlukan seorang mentor yang bisa mendampingi, dan tentu saja networking. Nah, teman-teman, seperti halnya teman-teman mau berangkat umroh, teman-teman bisa menjadi next level educator sendirian. Umroh pun bisa sendirian. Tapi ya resikonya teman-teman harus cari hotel, cari tiket sendiri, belajar bahasa Arab, dan lain-lain. Tapi kita bisa bareng di agen umroh. Disiapkan tiketnya, disiapkan visanya, disiapkan hotelnya, teman-teman tinggal duduk manis, berangkat sampai pulang. Nah, begitupun menjadi seorang next level educator. Teman-teman bisa gabung di Business Opportunity Short Time Parenting Card. Apa sih short time parenting card? Ini adalah tools untuk bisa kita membantu orang lain. Di dalamnya ada healing card atau counseling card, ada coaching card, ada loving card. Ya, untuk healing card ini bisa membantu meredakan kecemasan orang lain menemukan masalahnya, ya, yang asalnya gelisah, yang asalnya cemas jadi lebih bahagia. Lalu yang coaching card kita bisa ngobrol dengan remaja atau dengan para orang tua yang ingin memiliki rencana-rencana baru. Terus yang loving card kita bisa membantu ayah bunda ya, pasangan agar lebih harmonis, agar bisa memahami satu sama lain. Di samping itu, satu paketnya dikasih juga aplikasi. Barangkali nanti kliennya orang-orang luar kota atau luar pulau atau luar negeri ya. Kita bisa cara online. Terus di dalamnya juga ada materi. Teman-teman bisa belajar, nggak usah ikutan seminar 2 hari 1 malam ya. Teman-teman cukup dengerin satu audio sehari 10 menitan. Nanti lama-lama teman-teman mendapatkan materinya, pengetahuannya sehingga lebih profesional lagi. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, akan saya dampingi selama 1 tahun sampai teman-teman bisa mandiri ya, bisa menghasilkan ya di kaki sendiri.
Tentu nanti ada sertifikatnya juga, kalau perlu dibantu sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, emang dengan short time parting card ini kita bisa apa? Ya minimal teman-teman bisa buka jasa curhat online. Hari ini emak-emak sedang mencari telinga-telinga yang bisa dipinjamin. Untuk apa? Untuk cerita, untuk curhat doang ya. Atau bisa jadi konsultan pernikahan, konsultan remaja, konsultan keluarga, trainer parenting ya. Atau teman-teman yang sekarang punya layanan kayak terapis, pijat, wedding, sekolah, bimbel, ini bisa dijadikan layanan tambahan. Contoh misalnya beres pijat, diajak main healing card. Wah, udah badannya fresh, otaknya juga fresh, hatinya fresh. Wah, bayarannya bisa lebih gede, betul nggak? Nah, teman-teman yang kerasa sama saya ya, sebagai trainer parenting itu kalau dibandingin sebulan saya ngajar di sekolah itu sebanding dengan hanya 2 jam ngajar parenting. Jauh nggak bedanya? Ya sangat jauh. Makanya nggak usah ditinggalin ya pengabdian kita di sekolah, di pondok, tetap lanjut, tapi kita menjadi next level educator. Siap? Nah, kedepannya teman-teman, kalau teman-teman serius, bisa upgrade lagi sebagai fasilitator. Apa sih fasilitator? Kalau tadi ya sebagai konsultan itu hanya 1 lawan 1, one on one konsultasinya. Kalau fasilitator ini bisa grup ya. Teman-teman bisa ngajar dengan 20 orang, 30 orang, 50 orang, 100 orang ya. Nanti teman-teman bisa upgrade jadi fasilitator, jadi profesional fasilitator, bahkan bisa jadi master fasilitator. Oke, sudah tidak sabar gimana langkah selanjutnya? Nah, teman-teman kalau masih bingung gimana cara mainnya, emang ada ya manfaatnya kartu ini? Nah, teman-teman boleh booking trial dulu ya. Teman-teman nyoba coaching atau main healing card via online dengan fasilitator-fasilitator kami. Nanti teman-teman boleh ngerasain ya bermanfaat atau enggak. Kalau bermanfaat berarti banyak orang lain pun yang membutuhkan. Nah, setelah itu silakan teman-teman bisa gabung, lalu akan kita dampingi via grup WA dan juga via Zoom, kita mentoring secara online. Nah, mudah-mudahan dalam waktu cepat, nggak usah bertahun-tahun, teman-teman bisa segera jadi next level educator. Jadi, tunggu apa lagi? Teman-teman, tadi daripada capek-capek kita protes, kita nunggu-nunggu perubahan kebijakan, nunggu-nunggu keajaiban, mending kita melangkah walaupun hanya 1 langkah. Tapi kan ini realistis, nggak ngawang-ngawang ya. Bisa dipraktekkan hari ini juga. Jadi silahkan teman-teman boleh ikutan trialnya dulu ya, 1 sesi short time healing maupun short time coaching. Berapa ya biayanya? Cukup traktir kopi aja ya. Traktir kopi aja ya. Kalaupun memang teman-teman pas udah main, aduh apa ini nggak jelas, ya boleh. Nanti kita balikin aja traktiran kopinya. Gimana tantangan dari saya? Tapi kalau teman-teman ngerasa bermanfaat, mari kita jadi next level educator, kita bantu orang-orang sebanyak mungkin ya. Kita jadikan mimpi-mimpi kita semakin dekat dan terwujud. Oke, saya tunggu bersama puluhan fasilitator di Indonesia ya, di Indonesia Metamorphosis Training Consultant ya. Insya Allah kita akan jadi next level educator. Teman-teman tinggal isi formulirnya, nanti jadwalin mau kapan, janjian di Zoom, kita ngobrol. Oke, kita lanjut obrolannya di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan isi formulirnya.